Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya Amanda Wijaya akan sharing dengan pengusaha muda yaitu Ahmad Sabikul Mustofa SE, yang dimana beliau itu entrepreneurship yang ada di Kota Metro. Ya, buat rekan-rekan, GKIM ini adalah suatu komunitas untuk para pemuda-pemuda ataupun mahasiswa yang ada di Kota Metro, yang jelas untuk bagaimana mahasiswa dan pemuda itu tetap bebas berpikir, memerdekakan pemikiran dan inovatif dalam suatu gerakan-gerakan yang nantinya menuju ke penanaman SDM sendiri. Oke, sambil menunggu Kak Ahmad Sabikul Mustofa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang malam ini, tentang sharing-sharing. Yaitu sharing-sharing malam ini kita akan membahas tentang apa itu pengusaha, bagaimana cara kita kaum milenial ataupun kaum pemuda itu menjadi pengusaha yang sukses. Dari sisi negatif, positif, bagaimana nantinya pemuda-pemuda ataupun mahasiswa ini dapat menjalankan usahanya walaupun dari kecil sampai nantinya di usaha yang besar. Mungkin sambil menunggu Kak Ahmad Sabikul Mustofa, untuk rekan-rekan GKIM bisa standby terus sambil kita menunggu narasumber sendiri. Narasumber kita malam hari ini sangatlah keren menurut saya, karena kagum saya melihat beliau itu, yaitu bagaimana beliau itu kuliah sendiri dan dimana beliau itu memakai uang sendiri dari mulai usaha minyak wangi sampai jualan ayam, sampai hari ini beliau menjadi owner Mustofa Raincar sendiri di Kota Metro. Oke, beliau masih prepare untuk sharing dengan GKIM, Gerakan Kecil Indonesia Merdeka. Semoga dengan GKIM ini pemuda-pemuda dapat inovatif dan termotivasi untuk kita saling gerak, yang dimana memerdekakan pemikiran. Yang jelas dengan gerakan GKIM ini kita bersama-sama kaum pemuda bisa nantinya memajukan SDM di Kota Metro sendiri. Ya, selamat datang untuk Denny Rian, selamat datang untuk Seviana Desinta, selamat datang untuk Julianto Isnain, dan selamat datang untuk Mustafa Fahmat 45. Salam takdim senior yang hari ini melihat live langsung GKIM. Bergabung, masih kita preparekan Ahmad Sabikul Mustofa. Ya, selamat malam. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Ya, suara saya jelas ya? Jelas Kak, jelas. Suara saya jelas Kak? Alhamdulillah, jelas. Oke. Ya. Di sini sebelum kita sharing Kak Mustofa, di sini saya akan sedikit menjelaskan ataupun menerangkan siapa sih Kak Mustofa sebenarnya gitu kan. Entrepreneurship muda yang ada di Kota Metro, owner Mustofa Raincar. Jadi di sini rekan-rekan GKIM kita akan sedikit mengulas siapa itu Ahmad Sabikul Mustofa sendiri. Kak Mustofa ini dulunya sewaktu menjadi mahasiswa adalah aktivis mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro, jurusan ekonomi, dan beliau itu dari kuliah pun sudah mandiri dengan usaha
minyak wangi, usaha jual jual ayam, sampai hari ini menjadi owner Mustopa Raincar. Bukan begitu, Kak Mus? Ya, alhamdulillah lah. Ya. Ya, untuk Gimana? rekan-rekan GKIM yang belum terpanggil bisa terus pantau. Oke, gimana kabarnya Kak Mus? Aku kabarnya alhamdulillah luar biasa. Sehat selalu. Alhamdulillah. Amanda Siap. Wijaya Semoga gimana kabarnya? selalu. Kabarnya sehat, Kak Mustopa. Ini Kak Mustopa, malam ini kan kita akan bincang seputar pengusaha, ataupun nantinya di situ kita akan sharing-sharing bagaimana sih dampak menjadi pengusaha itu sendiri, dari mulai mengkonsep, mengide sampai mengaplikasikan, yang dimana dari tahapan kecil menjadi tahapan yang besar, Kak Mus. Ya, oke. Mungkin sedikit diceritakan Kak Mus, pengalaman sewaktu Kak Heeh. Mustopa itu menjadi mahasiswa yang sudah mempunyai usaha. Mungkin bisa di-sharingkan sedikit Kak Mustopa. Jelas nggak Kak Mus? Oh ya ya ya. Heeh. Oke, saya ucapkan selamat malam buat semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan sedikit memberikan sharing ya, live IG kali ini. Selamat malam minggu buat teman-teman yang hari ini bermalam minggu. Uh, Bicara soal dunia entrepreneur itu bagi saya sangat menarik ya. Ya alhamdulillah GKIM ini mau mengangkat isu ini karena hari ini bicara soal dunia entrepreneur bagi generasi muda dianggap sebagai sesuatu yang inrealistis. Dunia pengusaha itu dianggap dunia yang seolah-olah kita itu tidak bisa melakukan. Padahal dari pengalaman saya sejak awal, ternyata kalau kita mau serius, komitmen dengan apa yang hendak kita usahakan, insya Allah ada hasilnya, kan begitu. Meskipun secara proses, saya harus melewati masa-masa yang panjang, seperti yang disampaikan sama Amanda tadi, dari jualan parfum, jualan ayam, dan macam-macam sebagainya. Sampai di titik sekarang saya mempunyai usaha di bidang jasa, yaitu jasa mobil, kan begitu. Nah, yang menjadi persoalan besar hari ini adalah soal dunia entrepreneur, apalagi kan yang diangkat temanya bagaimana mengubah ide menjadi gede katanya. Ide menjadi gede itu yang seperti apa gitu loh. Sekarang begini, faktanya bahwa generasi muda kita ini kalau ngomongin ide, ngomongin konsep itu luar biasa. Weh, saya punya konsep ini. Tapi realitanya ketika dihadapkan dengan dunia nyata, konsep itu hanya mentok pada wacana belaka, tanpa ada proses realisasi. Nah, itu yang menjadi catatan khusus bagi teman-teman yang mau survive di dunia entrepreneur. Artinya kalau memang sudah punya konsep, ya jangan hanya konsep itu menjadi usang gitu loh, tapi coba untuk direalisasikan kepada bentuk usaha nyata. Kira-kira begitu. Ya, dari penyampaian Kak Mustopa tadi kan ada konteks yang bilang bahwasannya hari ini banyak sebenarnya potensi-potensi dari pemuda yang memang untuk memulai usaha. Namun hari ini juga konsepan-konsepan itu hanya menjadi wacana. Nah, kira-kira nih, kamu sekarang yang setahu saya, banyak pemuda itu takut adanya potensi-potensi kegagalan dalam memulai usaha sendiri. Kira-kira bagaimana untuk mengatasi apa ya, bisa dikatakan trauma ataupun potensi terpuruk tadi, Kamus, dalam Hmm. mencoba konsepan yang nantinya diaplikasikan, takutnya gagal atau nantinya tidak laku jualan, atau mungkin bangkrut atau ditipu orang. Itu kan suatu mindset-mindset yang hari ini para pengusaha-pengusaha muda ingin memulai tapi takut. Kira-kira gimana kamu, Mustofa?
Oke, soal sisi ketakutan ya. Sekarang begini, kenapa kita merasa takut dengan sesuatu yang sebenarnya sama sekali belum terjadi kan gitu. Manusia itu tidak ada hak untuk membuat kesimpulan kedepannya akan seperti apa. Tugas manusia itu hanya sebatas berusaha secara maksimal melakukan agenda sehari-hari itu seproduktif mungkin gitu loh. Jadi bicara soal di dunia entrepreneur, yang saya lihat masih banyak generasi kita itu takutnya itu malah justru bukan ketika mencoba, ketika melakukan usaha, tapi sebelum mulai usaha sekalipun mereka sudah sudah terhenti oleh ketakutan diri mereka untuk memulai usaha tersebut. Nah, cara mengatasinya adalah yang pertama, bagaimana kita punya komitmen terlebih dahulu kalau memang mau di dunia bisnis. Artinya kita tegaskan, kita prioritaskan bahwa kita akan memulai karir planner. Artinya jangan sampai kemudian targetan kita untuk menjadi seorang pengusaha itu terbelenggu oleh aktivitas-aktivitas yang lain gitu loh. Artinya prioritaskan dulu, kita komitmenkan bahwa oke, saya ingin menjadi seorang entrepreneur, saya fokus di situ, sampai kemudian ketika ada persoalan-persoalan, ada masalah yang membuat kita takut, ya kita coba untuk pahami secara prinsip bahwa setiap kegagalan dalam mencapai sesuatu itu bukan bukan justru menjadi penghalang kita untuk sukses di masa yang akan datang. Itu justru menjadi pijakan kita, kegagalan-kegagalan itu akan menjadi pijakan kita untuk lebih sukses di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Nah, jadi begini, Kak Mus, terkait malam ini kan tadi banyak mindset-mindset pemuda ini untuk memulai itu rasa takutnya itu sangat tinggi. Kira-kira nih dari Kak Mustafa sendiri nih, dari awal Kak Mustafa kuliah dengan usaha kecil-kecilan hingga hari ini menjadi besar, kira-kira ada nggak hal terpuruk menurut Kak Mustafa dalam dunia entrepreneurship ini sendiri, Kak Mus? Kegagalan Hal apa yang terpuruknya menurut Kak Mus itu menjadi traumatik? banyak sih penyesalan-penyesalan yang saya alami. Yang paling utama adalah saya sangat menyesal kenapa saya tidak mulai berbisnis itu dari sebelum-sebelumnya dan tidak bisa maksimal gitu loh. Artinya ya saya mulai dari bisnis itu sebenarnya ya berangkat dari keinginan saya secara pribadi karena basically saya memang di dunia entrepreneur, kemudian kondisi ekonomi yang kemudian mengharuskan saya untuk bagaimana caranya menghasilkan uang untuk biaya kuliah saya kan gitu. Makanya dari situ kondisi ekonomi justru bukan menjadi penghalang untuk saya untuk lebih greget lagi ngomongin bisnis, tapi di situ menjadi motivasi besar saya untuk bagaimana saya bisa membuktikan bahwa kita generasi muda pasti bisa. Nggak ada alasan untuk tidak memulai sesuatu, untuk mencoba sesuatu. Karena bagi saya begini, usaha itu sebesar apapun usaha tidak akan pernah jadi besar tanpa adanya awalan gitu loh. Artinya kita harus berani dulu memulai, kita lakukan step by stepnya sampai kemudian mencapai titik tertinggi yang kita inginkan, sampai target yang tidak kita capai. Kira-kira begitu. Nah, pernah nggak nih buat Kak Mustafa sendiri nih, itu tadi kamu keterpurukan dalam dunia entrepreneurship yang itu menjadi traumatik sendiri dari dalam bidang entrepreneurship kamu sendiri tuh. Dan bagaimana nih kamu dalam tahapan itu untuk melewati traumatik itu sendiri kamu? Gini, trauma itu bagian dari resiko ya. Artinya kegagalan itu bagian dari resiko. Itu yang harus dipahami. Nah, untuk kembali ke ini, untuk kembali menggairahkan kita untuk menghadapi kegagalan, yaitu ya kita harus benar-benar yakin bahwa kegagalan itu adalah proses untuk kita bertumbuh. Saya
ya banyaklah mengalami kegagalan-kegagalan, entah itu ditipu, entah itu apa namanya eh partner yang kurang apa namanya ya kurang bisa diajak kerjasama, atau entah hal-hal yang kemudian merugikan saya secara finansial. Nah itu saya jadikan motivasi untuk oh ya ini pengalaman saya. Artinya itu sudah saya lewati, itu menjadi pelajaran yang kira-kira seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kita sekarang mengalir dalam tema yang pada hari ini GKIM diadakan, yaitu terkait berawal dari ide menjadi gede nih kamu. Jadi ada beberapa yang mungkin akan saya fokuskan ke dalam sharing ini, yaitu bagaimana sih mengembangkan ide yang nantinya dijadikan konsep untuk menjadikan seorang pengusaha yang intinya komitmen dan istiqomah dalam menjalankan konsep itu sendiri. Kan banyak sih hari ini pemuda-pemuda itu, oh saya ini ingin jualan ini, oh saya ini ingin di bidang ini, di bidang perumahan, di bidang penjualan-penjualan kosmetik atau apa. Itu kan suatu ide Kak Mus. Nah, bagaimana nih tips-tips dari kamu sendiri nih, dari gejolak Kak Mus, dari entrepreneurship di bidang parfum, di bidang peternakan, hingga hari ini di bidang rental. Nah, itu gimana itu mengembangkan ide itu yang dimana memakai analisis SWOT yang kedepannya kira-kira oh bisnis ini yang bakal bisa dijadikan jadi diri saya untuk menjadi pengusaha. Kira-kira gimana itu Kang Mus? Ya Kang Mus? Gimana ya? Oke, kita Itu agak kan sebenarnya santai aja, ngobrol santai aja ya. ya soalnya kan hari ini ada rekan-rekan dari GKIM sendiri mempertanyakan hal yang seperti itu kamu terkait ada nih ide, cuman kan ketakutan-ketakutan yang kedepannya nantinya kira-kira ada sih usaha yang mengikuti zaman atau apa sih ya kalau kata orang-orang sekarang tuh kayak zamanan lah intinya seperti itu. Nah kira-kira untuk kamu sendiri dalam menganalisis kedepannya itu bagaimana tekniknya Kak? Sekarang begini ya, kalau secara prinsip usaha ataupun prospek bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalani atau dilakukan, bukan hanya sekedar konsep. Itu secara prinsip ya. Jadi bisnis apapun sebenarnya punya prospek yang bagus kan gitu. Tinggal kita mau mengeksekusi atau enggak. Nah, sekarang dikembalikan kepada teman-teman yang punya konsep, punya ide gagasan tentang bisnis, yang ingin mencoba untuk merealisasikan. Nah, kira-kira bisnis saya itu sudah bagus apa belum secara prospek kan gitu. Ya sudah, lakukan saja gitu. Lakukan bisnis apa yang menjadi naluri sahabat-sahabat. Nanti akan ketemu dengan sendirinya bahwa oh ternyata ini prospeknya bagus, ini ternyata kurang bagus. Oh ternyata ketika saya melakukan ini perlu melakukan pengembangan seperti ini seperti itu kan gitu. Intinya mulai dulu saja gitu. Nah, kalau memang dari awal itu masih bingung ini benar-benar mau dimulai atau enggak, ya kita kaji terlebih dahulu. Kajinya lewat apa? Yang pertama, tipsnya itu adalah kita pelajari dulu, kita pahami tentang bisnis yang hendak kita lakukan. Ya, pahami dulu. Yang kedua, kita tentukan target market. Target market kita itu siapa? Orang-orangnya siapa? Karena secara umum tidak semua orang itu menjadi target market kita. Ada kelompok-kelompok tertentu yang itu menjadi target atau titik fokus untuk bisnis yang hendak kita jalani. Nah, itu apa namanya? Perlu kita perhitungkan juga dalam dunia entrepreneur. Kemudian selanjutnya ya baru kita ciptakan akunnya, kita buat brand segala macam, lalu kita fokus untuk bagaimana mengembangkan bisnis yang sudah kita konsep tadi. Tetapi yang jelas itu ya, secara prinsip bisnis itu tidak bisa kalau cuma sekedar konsep. Jadi yang perlu ditegaskan adalah, oke, saya punya konsep, oke,
ini yang akan saya eksekusi. Persoalan nanti berhasil atau enggak, yang penting kita berupaya untuk lebih maksimal, kita fokus pada bisnis yang kita jalani itu. Kira-kira begitu. Berarti artinya apapun ide yang ada di gagasan pemikiran kita sendiri ya harus dilakukan dulu gitu ya kamu ya. Nanti Iya. bagaimana prospeknya itu ya kita ngalir aja kan gitu ya kamu ya. Yang penting fokus ya. Yang bisnis itu tidak bisa kita, oke, satu coba, oh ya saya punya keinginan bisnis yang lain loh. Kayaknya itu prospeknya juga bagus. Akhirnya pindah ke bisnis yang lain. Dampaknya apa? Bisnis yang sebelumnya ya jadi nggak maksimal gitu loh. Yang seharusnya kita segala pikiran pertama jadi kebagi-bagi malah justru nggak jadi kan gitu. Kalau kata Jack Ma itu kalau mau menangkap 9 kelinci dalam lubang, fokus aja sama satu kelinci. Fokus satu, maksimalkan, kembangkan sampai benar-benar sukses. Baru kalau memang mau mengembangkan bisnis yang lain silahkan gitu loh. Artinya ada titik di mana oke, bisnis ini bisa kita kembangkan, oke, bisnis ini tidak layak untuk saya lanjutkan gitu. Tapi itu butuh proses gitu loh. Artinya kita harus melewati proses itu terlebih dahulu. Oke, kira-kira begitu. Menurut Kak Ya, Musni, teman-teman ya. prospek apa untuk bidang usaha sendiri yang kira-kira pas untuk kaum-kaum mahasiswa lah mungkin kamu ya. Karena kan Mahasiswa ya. rekan-rekan dari GKIM ini sendiri kan kebanyakan dari mahasiswa. Jadi prospek apa usaha yang kiranya itu akan targetan market di Metro sendiri dapat dinaikkan gitu loh kamu, ataupun dilakukan bagi kaum-kaum mahasiswa sendiri kamu. Oke. Ini ya, kalaupun nanti ada teman-teman yang ingin coba sharing atau tanya atau sedikit berbagi soal bisnis, saya persilakan juga ya. Artinya kita ya malam minggu produktif ini kita gunakan untuk ruang diskusi bagi teman-teman yang hari ini di live IG ini. Begini, kalau bicara bisnis yang prospek, secara prinsip tadi bisnis yang prospeknya bagus itu yang dijalani. Tetapi yang saya lihat di Metro ini terkhusus bagi anak muda mahasiswa itu bisnis di bidang jasa. Karena saya melihatnya begini, produk-produk itu sebenarnya sudah ada. Tapi yang mau melakukan sebuah formulasi di bidang jasa yang sekiranya itu bisa ditransformasikan kepada khalayak umum itu jarang. Nah, bagaimana cara pengembangannya? Ya kita lewat fasilitas yang kita punya hari ini. Misal gadget. Bagi kaum perempuan nih yang hobinya dandan atau fashion bisa masuk ke wilayah itu. Masuk untuk menjadi reseller lah, menjadi dropshipper segala macam. Yang di situ punya ruang profit oriented kan gitu. Mulai dari yang terkecil terlebih dahulu kan gitu. Dan masih banyak jasa-jasa yang lain yang bisa kita lakukan, terutama di wilayah mahasiswa. Kalaupun ada teman-teman yang bisa membuat sesuatu, sebuah produk, ya dipersilahkan gitu. Tetapi coba untuk dikaji bagaimana pola marketingnya, pola pemasarannya. Karena hari ini era bisnis kita sudah sangat-sangat bebas gitu loh. Artinya semua sangat-sangat terbuka. Produk sudah ada, bagaimana tinggal mendistribusikan ke konsumen. Nah, secara umum begitu. Jadi memang artinya hari ini apa yang kita punya atau contoh gadget dan sendiri digunakan untuk prospek bisnis yang ada dulu ya kamu ya. Ya. Ya, mohon maaf kamu. Jadi untuk rekan-rekan GKIM sendiri nanti ada sesi di mana bisa tanya jawab terkait mungkin dari rekan-rekan